Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Marsyarika dari kelas 10 IPA 2. Saya dan teman saya akan menjelaskan tentang Khulafaur Rasyidin, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Guru mata pelajaran Ibu Andi Marawulang, SPDI. Kata khalifah berasal dari bahasa Arab yang artinya pemimpin. Khalifah merupakan istilah untuk gelar atau jabatan yang diberikan kepada pemimpin umat Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad. Khulafaur Rasyidin adalah gabungan dua kata bahasa Arab, yakni khulafa dan rasyidin. Khulafa adalah bentuk jamak dari kata khalifah yang artinya pemimpin, sedangkan rasyidin artinya mendapat petunjuk. Jadi khulafaur rasyidin artinya para pemimpin yang mendapat petunjuk. Perkenalkan, nama saya Nur Aisyah Amani Fatihah dari kelas 10 IPA 2 akan membahas tentang biografi Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Biografi Abu Bakar As-Siddiq. Nama asli Abu Bakar adalah Abdullah bin Utsman bin Amir bin Amruh bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Luay bin Ghalib bin Fir al-Quraisy at-Taimi. Lalu, kenapa berubah menjadi Abu Bakar As-Siddiq? Abu Bakar As-Siddiq sebenarnya adalah nama gelar. Abu artinya bapak, sedangkan Bakar artinya dengan segera. Maksudnya adalah beliau masuk Islam dengan segera dan mendahului yang lain. Adapun As-Siddiq maksudnya adalah beliau selalu membenarkan segala yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Fakta Abu Bakar. Fakta pertama, keturunan Bani Tamim, At-Tamimi. Fakta kedua, ayah beliau Abu Quhafa bin Amir. Fakta ketiga, ibunya Salma Ummu Khair. Fakta keempat, lahir 2 tahun 6 bulan setelah tahun gajah, sekitar 572 atau 573 Masehi di Mekah, Jazirah Arab. Fakta kelima, bersahabat dengan Nabi sejak kecil. Fakta keenam, orang terpelajar. Fakta ketujuh, pedagang sukses. Fakta kedelapan, hakim dengan kedudukan tinggi. Fakta kesembilan, termasuk as-sabiqunal awwalun. As-sabiqunal awwalun artinya orang-orang yang pertama masuk Islam. Sosok Abu Bakar. Ciri-ciri fisik. Yang pertama, Abu Bakar berkulit putih. Kedua, bertubuh sedang. Ketiga, wajahnya tampak tirus. Keempat, rambutnya tebal. Yang kelima, dahinya muncul. Karakter Abu Bakar As-Siddiq. Yang pertama, lembut tutur katanya, lembut hatinya, sopan, tegas, berwawasan luas, dan dermawan. Perkenalkan, nama saya Nur Rahmatan dari kelas 10 IPA 2 akan menjelaskan tentang proses pengangkatan Abu Bakar As-Siddiq. Proses pengangkatan Abu Bakar As-Siddiq. Proses pengangkatan Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah berlangsung dramatis. Pasca wafatnya Rasulullah, umat muslim dihadapkan pada problem yang cukup serius. Sebab sebelum Rasulullah wafat, beliau tidak meninggalkan pesan apapun mengenai siapa yang akan menggantikan kepemimpinan beliau. Kaum muslim di Madinah berkumpul di Saqifah Bani Sa'idah untuk mendiskusikan perihal siapa yang akan menggantikan posisi Rasulullah sebagai pemimpin umat. Dan di sana sempat terjadi perdebatan antara kaum Muhajirin dan kaum Ansar. Kaum Muhajirin adalah orang yang menemani Nabi hijrah ke Madinah.
dan kaum Ansar adalah orang yang menerima kaum Muhajirin di Madinah. Kaum Muhajirin dan kaum Ansar berdebat karena mempunyai perbedaan pendapat, yaitu kaum Muhajirin berpendapat bahwa kaum Muhajirin lebih pantas menggantikan posisi khalifah karena lebih dahulu dan lebih lama berjuang bersama Rasulullah dalam menegakkan agama Allah. Adapun kaum Ansar berpendapat bahwa kaum Ansar lebih pantas menggantikan posisi khalifah karena telah banyak membantu Rasulullah ketika dikejar dan ditindas oleh orang-orang kafir Quraisy. Kaum Ansar mencalonkan pemuka suku Khazraj yang bernama Sa'ad bin Ubaidah untuk menjadi khalifah. Ketika nyaris dibaiat oleh kaum Ansar dan kaum Muhajirin, Abu Bakar datang dan menyatakan sebaiknya posisi khalifah diserahkan kepada kaum Muhajirin karena mereka telah masuk Islam terlebih dahulu serta berjuang mempertahankan Islam sedunia kurang lebih 13 tahun. Mendengar usulan Abu Bakar, kaum Ansar tidak dapat membantah. Abu Bakar kemudian mencalonkan dua nama, yaitu Abu Ubaidah bin Jarrah dan Umar bin Khattab. Namun, kedua calon tersebut menolak. Tak ingin masalahnya tersebut semakin rumit, dengan suara lantangnya Umar kemudian membaiat Abu Bakar untuk menjadi khalifah. Kemudian, baiatan tersebut diikuti oleh sahabat lain yang hadir di pertemuan tersebut. Keesokan harinya, pembaiatan Abu Bakar dilakukan secara umum oleh umat muslim di Madinah. Itulah proses pengangkatan Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah. Nama saya Tia Anggriani dari kelas 10 IPA 2. Saya akan menjelaskan tentang kebijakan-kebijakan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Kebijakan-kebijakan Abu Bakar As-Siddiq memerangi 3 golongan yang mengacaukan Islam. 3 golongan itu yaitu 1. Memerangi orang murtad. Orang murtad karena belum memahami Islam secara mendalam dan melakukan kegiatan pembangkangan politik dan tidak menunduk pada kekuasaan Islam. 2. Memerangi golongan yang tidak membayar zakat. Golongan yang tidak membayar zakat kebanyakan berasal dari kabilah yang tinggal di Madinah seperti Bani Qatfah dan Bani Bakar. Mereka beranggapan bahwa membayar zakat hanya kepada Rasulullah. Apabila Rasulullah meninggal maka tidak ada lagi kewajiban membayar zakat. 3. Memerangi orang yang mengaku sebagai nabi palsu. Nabi palsu telah muncul hari-hari terakhir kehidupan Rasulullah. Mereka semakin berani melakukan kecauan atas nama agama, salah satunya adalah Musailamah al-Kadzab. Kebijakan yang kedua yaitu pengumpulan mushaf Al-Quran. Dalam perang Yamamah, terdapat 1.200 tentara Islam yang gugur syahid, diantaranya adalah sahabat yang hafal Quran. Kekhawatiran Umar mendorong untuk mengusulkan Khalifah Abu Bakar agar mengumpulkan Al-Quran dengan alasan agar Al-Quran tidak hilang dan tetap lestari. Maka Abu Bakar menerima usulan itu dan mengumpulkan lembaran Al-Quran. Yang ketiga yaitu perluasan wilayah. Pada masa perintahan Abu Bakar, beliau melakukan perluasan wilayah yaitu di Irak dan Syria. Perkenalkan, nama saya Sartika dari kelas 10 IPA 2. Saya akan menjelaskan tentang periode akhir kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq. Periode akhir kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq. Wafatnya Khalifah Abu Bakar. Khalifah Abu Bakar wafat beberapa hari setelah pembaiatan Umar bin Khattab. Beliau wafat pada bulan Jumadil Akhir tahun 13 Hijriah atau tahun 634 Masehi. Beliau dimakamkan di samping makam Rasulullah. Wasiat Abu Bakar. Tak kala Khalifah Abu Bakar merasa ajalnya semakin dekat sebab kesehatannya kian memburuk. Abu Bakar memikirkan perihal siapa yang akan menggantikan posisinya sebagai khalifah. Abu Bakar khawatir jika tidak segera menentukan khalifah selanjutnya, maka akan terjadi perdebatan seperti sebelumnya. Dan setelah berpikir panjang, maka jatuhlah Abu Bakar kepada Umar bin Khattab.
Meski berkuasa untuk memilih penggantinya, Khalifah Abu Bakar tidak langsung memutuskan. Beliau mengumpulkan para sahabat dan senior untuk diminta pendapat dengan Abu Bakar untuk menunjuk Umar bin Khattab sebagai khalifah pengganti. Abu Bakar menulis wasiat. Setelah keputusannya disetujui oleh sahabat yang lain, Abu Bakar kemudian menuliskan wasiat yang berisikan penunjukan Umar bin Khattab sebagai khalifah pengganti, dan setelah itu Umar dibalat menjadi khalifah yang baru. Sekian materi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.